Ada lagi Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah gelisah melihat banyak sekali hadis palsu, hadis bohong. Qala Rasulullah padahal enggak, bohong. Maka Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Siapa? Nangkanya apa tuh? Nanti pulang enggak? Lupa semua ini sudah. Syekh, bisa enggak bikin ilmu cepat? Ilmu metode menseleksi hadis, mana yang sahih, mana yang enggak sahih. Insya Allah bisa. 1 minggu jadi ilmunya. 1 minggu sudah jadi khalifah. Ya Amir Mukminin, 1 minggu lahirlah ilmu namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis sahih kalau memenuhi syarat 4: muttasil, thiqah, dobit, adil. Kurang 1 turun derajat hasan, kurangnya akeh turun do'if. Do'if maktu, muqata, mursal, mu'allal, mungkar, makdub dan seterusnya. Ilmu ngeten iki adanya di pesantren. Di luar pesantren mboten bakal wonten ilmu kados ngeten iki. Paham mboten? Oleh karena itu sekali lagi, yang paling berjasa membangun peradaban Islam, thaqafah Islamnya, wal hadar Islamnya adalah para ulama, para kiai, para ustaz asatid di pesantren. Ada lagi, banyak kalau cerita ilmu bah. Imamuna Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir kota Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah, wafat di Fustat, Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya Imam Syafi'i hanya 54 tahun, tua saya 70, Masya Allah. Kulo kali ki Al-Masyhuri tua kulo loh, tua kulo. Al-Masyhuri masih 6 lagi, masih sudah 5 masih. Kulo 70. Ayah saya meninggal 70. Gus Dur meninggal 70. Nah kulo sekarang 70. Ya wis meh lah, kira-kira meh separuh. Imam Syafi'i menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya gubernurnya? Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania, Asia Tengah lah, Afghanistan di sekitarnya lah. Isinya surat, gubernur kirim surat pada Imam Syafi'i bertanya, Syekh, bagaimana caranya memahami syariat Islam yang benar? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Alah, biasa Dodo, Edi, Cecep. Rabi', uktub ar-risalah. Ayo kita tulis surat membalas pertanyaan Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i dikte imla, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi menulis. Akhirnya suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Muga-muga ono kiai sing nulis surat 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Panjenengan nate ngimpi ndelok nate. Itulah cikal bakal awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Isinya antara lain, niki ringkas mawon, niki ringkas sekali. Kalau rinci 2 tahun, ya Allah dikira gampang apa? Kalau ente gubernur ingin paham agama Islam, syariat Islam, pertama harus paham
ayat-ayat Al-Quran muhkamah, mutasyabihah, mutlaqah, muqayyadah, ammah, khassah, hakiki, majazi, nasikhah, mansukhah. Pun ngoten pun. Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis. Karena Quran sangat umum. Quran perintah sholat, aqimus sholah 60 kali. Tapi Quran tidak menyebutkan berapa kali sholat itu, namanya apa sholat itu, ada nggak di Quran? Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten di Quran? Tenan? Pernah baca Quran? Malah paling falak, kulhu falak nas paling bacain. Al-Fatihah berkat. Kalau panjenengan baca Quran awal sampai akhir, tidak akan menjumpai penjelasan bahwa sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Adanya penjelasan itu di hadis furidat alaikum khamsu maktubat az-zuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Quran apa hadis? Pun hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir, ma rawahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Namanya hadis apa? Mutawatir. Ada hadis masyhur sangisore mutawatir terkenal. Ada hadis aziz, hadis yang baik, bernilai. Ada hadis ahad yang rawinya individual. Sudah ada Quran, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i dalam surat tadi, akal harus dipakai. Coba, akal harus akal ulama juga akal sampai akal kita lah ampas kelapa lah. Akal ulama harus dipakai. Akal ada 2. Akal kolektif rame-rame namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Ada akalnya ulama sendiri-sendiri namanya qiyas. Dengan adanya ijma dan qiyas, akalnya ulama, maka menghasilkan ilmu namanya ilmu fikih. Apa namanya? Jadi ilmu fikih itu adalah hasil akalnya ulama melalui metode ijma dan qiyas. Paham boten? Makanya kalau ada orang tidak menggunakan ijma dan qiyas, yang gak akan ngerti ilmu fikih. Ilmu fikih itu adalah buah dari akalnya ulama, metodenya namanya ijma dan qiyas. Paham boten? Mantep boten dadi wong NU, dadi wong Ahlussunnah wal Jamaah mantep boten? Melu kiai pesantren mantep boten? Insyaallah.